dari Allah, nggak usah khawatir. Mau orang tua mengapresiasi bakti kita atau tidak, mau mertua mengapresiasi bakti kita atau tidak, itu terserah mereka. Urusan kita dengan siapa? Allah. Nah, begini kadang enak ngomongnya aja Bu ya. Kadang prakteknya apa Bu? Sulit pakai dal. Nah, tapi kalau ibu terus berbakti, ibu berhasil insya Allah. Saudara juga gitu sama Bu. Saudara itu juga gitu kadang. Saya punya jamaah saya ini punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki itu punya penyakit muales. Punya penyakit apa Bu? Muales. Suatu saat kata kakak-kakaknya, ini jamaah saya bukan orang sini Bu, orang Grand Prima Bintara sana, sama Era Mas 2000, Jakarta Timur sama Bekasi. Kata jamaah saya, udah suruh nikah aja. Siapa tahu kalau nikah nanti dia rajin bekerja. Ternyata begitu nikah masih mual juga, mau muales juga. Kata kakak-kakaknya, suruh punya anak. Siapa tahu kalau punya anak nanti dia rajin kerja. Ternyata punya anak masih muales juga. Akhirnya kata kakak-kakaknya, udahlah kita patungan aja lah, bantu tiap bulan. Mau gimana lah, ini adik kita ini, kita nggak ada pilihan. Akhirnya kakak-kakaknya sepakat Bu, yang mampu itu patungan tiap bulan bantu adiknya ini tiap bulan. Bu, suatu saat jamaah saya itu izin pamit. Bulan ini aku nggak bantu dulu ya, aku lagi ada perlu. Izin bulan ini nggak ngasih dulu karena ada perlu. Apa yang terjadi Bu? Wah, diwelek-elek Bu. Jadi seperti hujan kemarau setahun habis oleh hujan sehari. Kebaikan kakaknya dilupakan, kakaknya diwelek-elek ente-entean wae. Dilupakan semua kebaikan kakaknya selama. Walau kakaknya selama ini bantu terus, cuman bulan itu lagi izin aja karena ada perlu. Habis kakaknya dijelek-jelekin sama dia itu. Wah, nuruti berdedek kira-kira gimana itu Bu? Wah. Tapi ya gimana, saudaranya bantu aja terus. Itu seperti itu. Nah, jadi yang model begitu juga ada Bu. Nah, saya juga punya jamaah nanya ke saya, Ustadz saya punya punya paman. Paman saya ini miskin Ustadz. Saya bantu tiap bulan saya bantu. Itu kalau saya bantu Ustadz, tidak pernah bilang terima kasih Ustadz, malah saya dihina. Cuma segitu gitu Ustadz. Kita bantu aja terus, tidak pernah bilang terima kasih, ngomongnya itu. Cuman segitu gitu. Ini kisah nyata loh Bu. Ini kalau ini orang Kemang Pratama, pas pengajian di Kemang Pratama saya. Soal saya alhamdulillah nggak ngalami Bu, alhamdulillah. Saya alhamdulillah paman saya baik-baik semua alhamdulillah. Orang tua mertua saya baik semua alhamdulillah. Tapi jangan pernah ngalami kali. Nggih. Akhirnya kata jamaah saya tambah Ustadz, saya kasih lebih. Masih dihina juga Ustadz. Cuma segitu katanya gitu. Saya main ke rumah paman saya itu Ustadz. Kata saya lihat furniturnya pada jelek semua, saya beliin yang baru Ustadz. Kursi baru, meja baru, semuanya serba baru, furniture itu ganti yang baru-baru. Itu masih ngomong, cuma segitu gitu. Coba. Lama-lama kesel juga Ustadz saya itu, kata dia gitu. Ustadz, boleh nggak saya berhenti nggak bantu paman saya itu? Dia bilang gitu. Boleh nggak saya berhenti membantu paman saya? Boleh nggak? Maka saya jawab, boleh. Saya bilang gitu. Boleh Bu. Saya jawab boleh. Kenapa Bu? Karena keponakan kepada paman nggak wajib hukumnya Bu. Beda sama orang tua tadi. Saya bilang boleh. Saya bilang. Tapi tidak lebih baik. Saya bilang. Yang lebih baik gimana Ustaz? Yang lebih baik maafkan beliau, tetap bantu beliau. Sulit Ustaz. Yang ngomong gampang itu siapa? Saya bilang gitu. Yang ngomong gampang itu siapa? Kalau gampang hadiahnya kipas angin Pak. Saya bilang gitu. Karena sulit itulah makanya hadiahnya surga. Itu memang enak ngomongnya aja itu. Maafkan dan tetap bantu itu. Prakteknya sulit pakai dal itu. Iya. Tapi karena sulit itulah makanya pahalanya gede, besar pahalanya. Nah, besar harapan kita itu apa Bu? Nah, kalau jalin silaturahim tadi
umur dipanjangkan, rizki dilapangkan. Termasuk silaturahim hadis Bukhari adalah memperbaiki hubungan dengan orang yang memutus hubungan dengan kita, Bu. Nah, model saudara kayak tadi itu, model paman kayak tadi itu kan mutus silaturahim itu sebenarnya. Tapi kita perbaiki terus saja. Itulah silaturahim yang sebenar-benarnya. Saya ulang, Bu, ya, begini-begini enak ngomongnya saja, kadang prakteknya apa, Bu? Sulit pakai dal. Tapi kalau kita terus berusaha, insya Allah pahalanya apa, Bu? Besar. Bukan besar, Bu, besar, saking besarnya. Paham nggih? Nah, ini namanya wabidil qurba. Ada pertanyaan dulu sebelum saya teruskan? Atau cukup dulu? Ini nggak terasa loh, sudah satu jam lebih saya bicara. Monggo silakan. Ada yang mau nanya dulu mungkin. Sampai jam pinten, Bu? Jam 3 nggih? Sampai jam berapa? Jam 3 nggih? Nggih, sampai jam 3. Monggo silakan kalau ada mau nanya, tanya, protes, marah boleh silakan kalau ada tapi. Oh, jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Kalau nggak jelas saya teruskan lagi ini. Oke, Bun. Nah, karena target sampai jam 3 nggih, saya teruskan lagi nggih. Nah. Terus wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama, dan anak-anak yatim masuk dalam prioritas yang harus kita utamakan adalah anak-anak yatim. Tapi yatim yang miskin, karena yatim itu dibagi dua, Bu. Ada yatim yang miskin, ada yatim yang tidak miskin. Di sini maksudnya yatim yang miskin, terutama yatim yang miskin yang kerabat, Bu. Yatiman dza maqrabah, yatim miskin yang masih kerabat dekat terutama. Itu diutamakan, sangat diutamakan. Wal yatama wal masakini, dan orang-orang miskin. Jadi orang-orang miskin masuk dalam prioritas. Miskin di sini adalah orang yang penghasilannya pas-pasan, Bu. Untuk makan hari ini ada, besok yang mikir lagi, nyari lagi, itu namanya miskin. Atau orang yang bekerja tapi dalam setahun tabungannya belum membuat dia wajib zakat karena tidak banyak uangnya. Itu juga termasuk dalam kategori miskin. Wal masakini wal jaridil qurba, dan tetangga dekat, wal jaril junub, dan tetangga jauh. Sebagian mufasir menerjemahkan tetangga yang seiman maupun yang beda iman. Dalam Islam, Bu, perihal berbuat baik pada sesama tidak dibatasi oleh agama. Kita harus baik pada saudara kita, tetangga kita yang seiman maupun yang beda iman. Kepada semuanya kita harus baik. Jadi kalau ada tetangga kesusahan, agamanya apa? Jangan tanya gitu, bantu-bantu aja. Kenapa? Karena kalau perihal berbuat baik pada sesama tidak dibatasi oleh apa, Bu? Agama. Nanti ada orang jatuh depan rumah kita, saya agamanya apa? Islam. NU apa Muhammadiyah? NU, PKB apa P3? Oh, malah tambah susah itu. Malah enggak keburu mati nanti orangnya itu. Jadi kalau mau bantu aja. Karena dalam Islam prinsipnya apa tadi? Menolong sesama itu tidak dibatasi oleh agama. Wabidil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaril junub wasahibi bil jambi, teman sejawat, sepengajian, sekantor, teman-teman alumni sekolah, alumni pesantren, itu namanya teman sejawat. Itu juga kita perhatikan. Terus kemudian makanya kalau ada pengajian, kalau di antara anggota pengajian ada yang kesusahan kan kadang kita bantu ya. Nah, itu namanya teman sejawat. Wasahibi bil jawabni sabil, dan orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Kalau dulu, Bu, itu para santri, perantauan ilmu, mencari guru, itu dulu itu banyak santri-santri yang begitu. Itu kita bantu. Kalau sekarang mungkin konteksnya sudah beda, sehingga kadang ada beberapa masjid datang ke situ musafir misalnya. Pak, saya musafir, Pak, minta jatah zakat, Pak, misalnya.
Ya kalau musafir beneran sih nggak apa-apa, kalau dia bohong ya itu urusan dia dengan Allah. Kadang saya itu ketemu yang model-model begitu itu ya kita nggak bisa mengatakan dia bohong, cuman ya terserah jenengan, kalau Anda mau kasih silakan, enggak juga nggak apa-apa, yang penting satu jangan dibentak, itu aja. Wasahibi bil jambi wabni sabili wa ma malakat aimanukum. Kalau dulu namanya artinya budak Bu, kalau dulu. Ini artinya budak kalau dulu. Kalau sekarang mungkin pembantu rumah tangga, karyawan lah. Kalau bahasa sederhananya gini Bu, jangan sampai kita bantu sana bantu sini, nyumbang sana nyumbang sini, sementara pembantu rumah tangga nggak pernah diperhatikan. Jadi usahakan pembantu rumah tangga kita itu kesejahteraannya juga diperhatikan. Jadi kalau misalnya pas waktu kenaikan kelas, ya, anakmu butuh buku apa ora gitu. Nah, gitu, atau butuh baju, butuh tas misalnya. Ya, itu kalau kita mampu itu diperhatikan kesejahteraan pembantu kita. Kalau lebaran ya supaya mereka seneng lah itu. Jadi jangan cuman diperas tenaganya, tapi kasih bonus lah kalau bahasa kita itu. Dan dalam Islam pembantu itu harus diorangkan. Maksudnya diorangkan itu gimana? Ya mereka makan sebagaimana yang kita makan, berpakaian sebagaimana kita berpakaian. Maksudnya yang pantas ya, bukan berarti terus mereknya sama, nggak harus. Tapi intinya harus dimuliakan sebagaimana lumrahnya manusia pada umumnya. Jadi kalau kita pas masak enak, ya pembantu dikasih makan yang enak. Nah, kecuali yang enak sedikit. Bi, maaf ya, ini mahal cuma dikit. Aku tak makan sendiri, Bi, ya, mohon maaf ya. Iya, Bu. Nah, permisi namanya itu. Misalnya. Kalau nyuruh di luar jam kerjanya waktu istirahat ya kita suruh ya kasih uang ekstra lah. Nah, itu namanya pengertian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Setelah kita bantu sana bantu sini, nyumbang sana nyumbang sini, berbuat baik sana berbuat baik sini, Allah puncai ayatnya dengan menyatakan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan yang suka membanggakan diri. Seolah-olah Allah mau bilang kalau kita bermanfaat bagi banyak orang jangan sombong. Kenapa Bu? Karena kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kita ini bisa karena dibisakan oleh Allah. Bahkan kita ini dibilang hebat karena dihebatkan oleh Allah. Dan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Kalau saat ini kita bermanfaat bagi banyak orang, bersyukurlah. Bersyukur, jangan takabur. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Masih ada waktu sekitar 3 menit. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dengan doa kali ya. Oke. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh. Ini ceritanya jelas semua ya. Atau tidak jelas semua. Ini kita tutup dengan doa nggih. Nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghaffar ya mujib da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limashayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah setiap urusan kami ya Rabbi dini wa dunia wal akhirah. Ya Allah limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.